Kembali lagi dengan aku Rosa di channel YouTube Pojok Epati. Pojok misteri, jangan duduk sendirian. Kali ini Pojok Epati kembali hadir dalam pojok bahasan segmen tragedi. Kisah ini terjadi sekitar 35 tahun silam, tepatnya pada 15 April 1987, di mana kejadian tragis ini masuk ke dalam daftar salah satu pembantaian paling tragis di Indonesia. Kisah mengerikan ini masih melekat dalam ingatan masyarakat Desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kisah ini bermula dari seorang pria parubaya bernama Wirjo. Wirjo ini merupakan salah satu warga Banyuwangi yang memang terkenal suka marah-marah dan temperamental. Ia juga dikenal sebagai orang yang suka mabuk-mabukan, bahkan sering terlilit hutang karena berjudi. Namun, tidak ada satupun orang yang berani menegurnya. Sebab setiap kali ditegur, Wirjo ini selalu mengambil celurit dan menghampiri orang yang berani melawannya. Ya, bisa dikatakan bahwa Wirjo ini adalah orang yang memiliki hidup yang berkecukupan. Apalagi setelah orang tuanya meninggal, ia mendapat banyak warisan. Nah, lagi-lagi uang itu habis digunakan untuk berjudi. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Wirjo ini memiliki hobi minum darah manusia. Namun, ada juga yang menepis dan bilang kalau Wirjo ini tidak meminum darah manusia, melainkan darah sapi. Kabarnya nih, Wirjo ini sudah mempelajari ilmu sihir sejak dia kecil. Dan konon katanya, Wirjo ini susah mati karena memiliki ilmu kebal. Pembantaian tragis ini berawal saat Wirjo sedang bertengkar dengan istrinya. Nah, akhirnya Wirjo ini geram sama istrinya. Lalu si Wirjo ini berusaha ingin membunuh istrinya tersebut dengan menggunakan celurit. Tapi hal tersebut gagal lantaran sang istri berhasil kabur. Sebagai pelampiasannya, Wirjo ini mencoba membunuh anak angkatnya yang berusia 4 tahun bernama Reni. Namun hal naas dialami oleh Arbaiyah, teman bermain Reni yang dibacok hingga tewas. Belum puas membunuh satu orang, Wirjo kembali beraksi dengan membunuh istri tetangganya yang saat itu sedang memasak. Leher perempuan malang itu disayat dengan celurit hingga tewas di tempat. Tidak berhenti di situ, Wirjo yang seperti orang kesetanan ini terus membunuh tetangganya yang ia temui di sepanjang jalan. Mulai dari petani, siswa SMP, anggota Kamra, dan beberapa orang lainnya yang ditemui oleh Wirjo. Korban terakhirnya adalah seorang ibu-ibu yang sedang memanen buah kelapa. Ia menebas lehernya hingga meninggal di tempat. Kejadian ini memakan korban sebanyak 37 orang. Nah, kondisi Desa Banjarsari Kabupaten Banyuwangi saat itu sangat mencekam. Bagaimana tidak, hanya dalam hitungan jam, Wirjo mampu membunuh orang sebanyak itu. Saat itu jalanan terlihat sunyi. Hanya ada mayat-mayat yang tersayat dan tergeletak di jalanan. Sesekali juga terlihat beberapa orang yang memindahkan mayat-mayat tersebut secara diam-diam karena takut kalau menjadi korban selanjutnya. Tentu saja saat itu semua warga merasa terancam dan segera melapor ke polisi. Pihak kepolisian kemudian mengusut kejadian ini dan mencari Wirjo. Sampai akhirnya Wirjo ini berhasil ditemukan oleh polisi. Tapi sayangnya Wirjo ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa lantaran bunuh diri dengan menggunakan sabuk yang dia pakai, kemudian diikat pada lehernya. Perasaan masyarakat Banyuwangi saat itu campur aduk. Di satu sisi, mereka merasa lega karena Wirjo sudah meninggal. Namun, di sisi lain, masyarakat merasa geram karena Wirjo menghindari hukuman. Sampai sekarang, kisah tragis ini masih terus diingat oleh masyarakat Banyuwangi. Gimana menurut kalian? Apakah kisah ini tragis? Atau ada kisah yang lebih tragis dari ini? Silahkan komen di bawah dan sampai jumpa.